dalam surat Al-A'raf ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha wa ma athqalat da'allahu rabbuhuma la in atayna salihan lanakunanna minasyakirin. Shadaqallahul azim. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh para ulama kita ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janin dalam rahim kita, ya. Apa saja yang harus dilakukan oleh calon ibu, oleh calon ayah, ya, calon orang tua, ya, ketika janin ada di dalam rahim sang istri, ya. Dalam ayat yang tadi saya sampaikan, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan apa saja yang harus kita lakukan sebagai calon seorang ibu, ya. Yang pertama adalah sunnahnya itu memperbanyak permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi senjata kita bukan senjata tajam, ya, bukan pistol, bukan senjata yang lainnya, tetapi senjata kita sebagai orang mukmin adalah doa, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa yang dimohonkan? Maka pada ayat tadi yang saya sampaikan, wala in ataina salihan lanakunanna minasyakirin. Doa yang harus kita perbanyak mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah meminta dikaruniai anak yang saleh atau salihah. Ya, ibu-ibu tahu apa arti soleh? Ya, soleh itu bukan hanya baik, Bu, ya. Jadi soleh di sini mengandung 4 makna. Yang pertama, sehat badannya. Maka kita berdoa nih pada hari ini, ya, kita doakan, ya, janin yang ada di dalam rahim sang ibu, ya, dijadikan sehat walafiat, ya, sehingga lahir pun nanti dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, arti daripada soleh adalah baik sifatnya. Sering kita dengar peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ada juga yang bilang buah jatuh sepohon-pohonnya, ya, habis. Ya. Artinya apa? Sifat yang dimiliki oleh anak kita itu, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah titisan daripada kedua orang tuanya. Ya, insya Allah kalau ibunya baik, anaknya juga baik. Bapaknya soleh, anaknya juga soleh, insya Allah. Ya. Kemudian arti soleh yang ketiga, bagus sikapnya, punya sopan santun, tata krama, akhlak yang bagus, ya, kepada yang tua selalu menghormati, ya, dan kepada yang lebih muda dia menghargai dan menyayangi. Dan yang tidak kalah penting, arti daripada soleh itu adalah yang keempat, apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, ya, Bu, ya, ketika kita memanjatkan doa minta dikaruniai anak yang soleh dan solehah, maka mengandung 4 arti tadi tuh. Yang pertama, minta sehat badannya. Yang kedua, baik sifatnya. Yang ketiga, bagus sikapnya, akhlaknya, perilakunya. Dan yang keempat adalah selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu Bu. Ya. Maka Nabi selalu mengajarkan demikian, Allah pun demikian. Ya. Karena pada hakikatnya itu doa itu tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua pasti dikabulkan. Baik itu dikabulkannya langsung pada saat setelah kita berdoa, apakah besok atau mungkin lusa atau mungkin minggu depan, ya, atau mungkin tahun depan, kita nggak ada yang tahu. Sampai kita betul-betul siap menerima, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada hambaku yang menanyakan tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya aku dekat. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi sama kita. Kita cinta kepada Allah, Allah lebih cinta kepada kita. Kita sayang kepada Allah, Allah lebih sayang lagi kepada kita. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Kata Allah, aku akan mengabulkan semua permohonan-permohonan yang dipanjatkan oleh hambaku kepada aku. Ya, jadi pada hakikatnya doa itu enggak ada yang tidak diijabah. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama, ya, tentunya itu tadi. Kita jangan pernah merasa bosan meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, kita diajarkan ketika kita mempersiapkan diri menjadi seorang ibu atau ayah, selain kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Ya. Apa bu halal dan thayyibah? Kalau halal thayyib, baik, menyehatkan. Ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu masuk ke dalam janin. Ya, maka kita sebagai orang tua wajib menjaga diri kita agar supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai makanan, minuman yang haram itu masuk ke dalam tubuh kita. Ada sebuah kisah pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada seorang laki-laki, ya, kata Nabi, yutil safar. Jadi melakukan perjalanan jauh. Jadi melakukan perjalanan jauh ini sebagai salah satu di antara kemuliaan dipercepatnya dikabulkan doa. Jadi kalau ibu sedang melaksanakan perjalanan jauh, contoh misalnya lagi pulang kampung, ya Bu ya, atau misalnya ibu sedang mau berangkat kemanapun, jangan lupa tuh bermunajat, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah salah satu tempat diijabahnya doa-doa kita. Jadi kembali lagi ada kisah gitu ya, seorang laki-laki pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, yutilus safar, melakukan perjalanan jauh, wa yamuddu yadayhi ilas sama. Jadi dia menengadahkan tangannya ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau doa begini apa begini, Bu? Deketin ya, Bu ya. Telapak tangannya deketin, Bu. Ya. Iya, ini bagian dari adab kita berdoa. Dan ini salah satu di mana doa kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata
Nabi kita Muhammad SAW, orang yang melakukan perjalanan jauh, kemudian dia menengadahkan tangannya ke atas langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya itu doanya 6 kali dipercepat, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tapi kisah laki-laki tadi tuh, ya, yang tadi saya katakan pada zaman Nabi, ternyata dia sudah sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit memohon kepada Allah. Kata Nabi, tidak akan doa-doa laki-laki tersebut dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, kenapa? Kenapa wahai Rasulullah? Bukankah itu janji Allah, ya? Ketika kita melakukan perjalanan jauh, menengadahkan tangan kita ke atas langit, memohon pertolongan kepada Allah, maka doa kita akan dikabulkan 6 kali lebih cepat. Kata Rasulullah apa? Enggak. Kecuali laki-laki itu. Kenapa? Ya. Mashrabuhu haramun. Karena minumannya haram. Wa mat'amuhu haramun, dan makanannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Dan seluruh rangkaian kegiatan dalam kehidupannya semua haram. Maka ya, hati-hati Bu. Ketika ada barang atau paling tidak makanan dan minuman masuk ke dalam tubuh kita, makanan dan minuman yang haram masuk ke dalam tubuh kita, bisa jadi itu tidak hanya menjadi daging, tetapi menjadi sekat atau penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisahnya laki-laki tadi, ya. Dalam kisah itu dikatakan laki-laki tersebut tidak hanya menengadahkan tangan, tetapi apa yang dipanjatkan oleh beliau? Qulida'ullaha, ya, fa'alaihi bi asma'il husna, ya. Jadi beliau itu memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan asma-asma Allah, ya. Itu ditambahnya lagi Bu, ya. Jadi sudah dia melakukan perjalanan jauh, kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit, ditambah pula doanya dengan diawali Asmaul Husna, nama-nama Allah. Maka perlu digarisbawahi Bu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ketika kita dalam keadaan sempit, ya, baca aja tuh. Ibu kan biasanya hafal Asmaul Husna ya Bu ya. Hafal artinya Bu? Ya, ada yang hafal, ada yang enggak. Yang kita hafal aja. Kalau kita lagi mengalami kesempitan, baca tuh ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya, supaya kita dilapangkan, dibukakan segala kesulitan kita, ya, insya Allah akan Allah angkat. Ketika rezeki kita lagi pailit, baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, gitu ya, Zat yang maha pemberi rezeki, insya Allah, ya. Sampai pada puncaknya, ya, doa itu faqala ya Rabb. Nah, jadi laki-laki itu mengatakan ya Rabb, tidak hanya Asmaul Husna yang lain, puncaknya ada kata-kata ya Rabb. Maka kita sering tuh mengawali doa kita, ya, diawali dengan kata-kata Rabbun. Rabbana atina fid dunya hasanah, gitu ya. Ada lagi Rabbana hablana min azwajina. Banyak ya Bu ya yang diawali oleh kata-kata Rabb, ya, karena itu adalah merupakan puncak, ya, di mana kata Rabbun itu, ya, itu menjadi wasilah kita, menjadi wasilah doa-doa kita, itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tadi catatannya ya Bu ya, ada benang merah tadi tuh, asalkan tidak ada penghalang. Sama seperti air Bu tuh ya, botol minuman ketika dibuka itu kan pasti apa aja bisa masuk ke dalamnya, ya. Tapi ketika ditutup, ada yang bisa masuk nggak ke dalam botol itu? Tidak ada. Nah,
maka barang haram, minuman haram itu menjadi apa? Menjadi sekat, menjadi penghalang. Jadi bukan karena Allah tidak mau mengabulkan doa-doa kita, ya, tetapi ada faktor yang lain yang menyebabkan doa kita mental lagi, Bu. Iya, bisa jadi, ya, bisa jadi kita sering melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh agama kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, maka pada hari ini kita semua hadir di sini, ya. Yang pertama tentunya mendoakan yang baik-baik, ya, untuk sang jabang bayi, ya. Tadi masya Allah sudah kita baca surat Maryam, ya, surat Yusuf. Tujuannya apa, Bu? Hah? Tujuannya apa, Bu? Biar akhlaknya seperti, ya, Nabi Yusuf dan, ya. Ada yang bilang katanya biar ganteng. Itu mah tergantung induknya, ya. Iya, tapi insya Allah Bapak TJ ganteng. Seganteng Nabi Yusuf. Insya Allah ini cowok apa cewek? Cewek, insya Allah secantik ibunya. Amin, ya. Nah, itu. Tadi waktu saya kesini, ya, saya ketemu ada salah satu jamaah nanya, mau kemana Ji? Saya bilang mau menghadiri 7 bulanan saudara. Dia nanya, emang boleh Ji katanya ngadain 7 bulanan? Dalilnya apa? Oh, ya, coba keluarin katanya dalilnya apa? Katanya gitu, ya. Saya bilang memang di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada dalilnya, tetapi juga tidak ada dalil yang melarang. Artinya, ya, peringatan 4 bulanan, 7 bulanan ini diboleh selama apa? Selama di dalamnya tidak ada kemusyrikan yang dilakukan. Masya Allah, Ibu, ya. Insya Allah berkah pada hari ini, ya, mulai dari baca Yasin, tahlil, ya, ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini juga ilmu sekali lagi buat saya pribadi, bahwa pendidikan yang terbaik bagi anak itu dimulai dari kandungan, ya, bukan setelah dia lahir. Maka, ya, ketika janin itu masih berada dalam kandungan, banyak-banyaklah kita berdoa memohon kebaikan-kebaikan, ya. Jangan lupa diiringi dengan ikhtiar kita, Bu, ya. Jangan pengennya doang. Saya pengen punya anak soleh, saya pengen punya anak soleha, tapi pengen doang. Iya. Harus ada ikhtiarnya. Apa itu ikhtiar? Usaha kita, upaya kita, kerja keras kita, supaya segala keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen punya anak yang agamanya benar, tapi nggak dimasukin ke sekolah yang mendekatkan diri kepada Allah. Pengen punya anak seorang hafiz Quran, tetapi tidak dimasukkan ke sekolah yang mengenalkan ayat-ayat Al-Quran. Nggak nyambung, ya. Nah, itu bagian dari salah satu ikhtiar kita. Kalau kita sudah mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terakhir kita lakukan adalah ikhtiar, ya. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu barangkali Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi oleh-olehnya kita bisa bawa 2, ya Bu, ya. Jadi pendidikan anak itu yang pertama dimulai dari kandungan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, disunnahkan memperbanyak doa. Rabbi habli minas shalihin. Gitu, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, Ibu mah udah pada hatam, ya. Udah, ya. Kemudian yang kedua apa? Cari rezeki yang halal. Supaya apa? Supaya tidak barang haram itu tidak menjadi sekat, tidak menjadi penghalang
penghalang dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau yang udah terlanjur ini udah bukan ngandung lagi ya. Udah menopause ya. Gimana, Bu? Tetap, Bu. Doa. Kan tadi jelas ya, Bu ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Enggak ada doa yang ditolak. Ya. Tidak ada doa yang ditolak. Insyaallah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah pada saatnya nanti. Ya. Berarti kita kudu sabar. Enggak besok lusa, enggak lusa minggu depan, enggak minggu depan, bulan depan, terus saja begitu. Tidak boleh kita berputus asa. Ya. Maka bukti bahwa kita tidak pernah putus asa, doanya jangan diputusin. Harus konsisten, bahkan ditambah lagi doa-doanya. Sekarang mah gampang, Bu. Ya. Boleh nggak kita berdoa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Allah mengerti bahasa apa juga ngerti. Ya. Bahasa orang Tambun juga ngerti. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berdoa. Ya, saya kagak bisa baca. Kalau saya baca Latin, ntar jadinya amburadul. Ya. Gak apa-apa, pakai bahasa kita. Allah dengar dan Allah paham. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan ya doa-doa yang kita panjatkan pada sore hari ini semuanya yang terbaik untuk sahibul hajat ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya buat kita semua yang hadir di sini, Allah sehatkan badan kita. Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan usia kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keistiqomahan ya dalam rangka meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Doa. Baik Ibu sekalian, mari